Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana Mutakin. Saya dari kelas IE 23C6 Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Teknik Industri. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Lingkungan Industri yang berjudul Pengolahan Air Limbah Industri dengan dosen pengampu Bapak Dosen Insinyur Rahmatullah STMT. Baik, di sini saya beranggotakan yang pertama ada Fahmi Ramadan, yang kedua ada Rio Ajis Gunawan, yang ketiga saya sendiri Muhammad Rizal Maulana Mutakin, dan yang terakhir Dwi Reina Putri. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Air limbah industri yaitu hasil proses yang proses produksinya ini mengandung berbagai zat polutan seperti logam berat, bahan kimia, dan sisa-sisa bahan organik lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri air limbah industri. Air limbah industri ini memiliki ciri yang pertama, mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti logam berat, merkuri, timbal, kadmium, asam atau basa yang kuat, pelarut organik, dan senyawa toksik lainnya. Yang kedua, air ini berbau tidak sedap akibat kandungan senyawa organik yang membusuk di dalamnya. Yang ketiga, berwarna pekat karena adanya pewarna, zat kimia, atau limbah padat yang tersuspensi. Yang keempat yaitu memiliki pH yang ekstrim, baik sangat asam ataupun sangat basa. Yang kelima, mengandung zat organik yang tinggi, yang ditunjukkan dengan nilai BOD, Biological Oxygen Demand, atau COD, Chemical Oxygen Demand, yang tinggi. Yang terakhir, mengandung padatan yang tersuspensi, TSS, Total Suspend Solids. Selanjutnya yaitu jenis-jenis air limbah industri. Apa aja sih jenis-jenis limbah air industri ini? Yang pertama yaitu limbah organik. Umumnya berasal dari industri makanan. Biasanya limbah organik ini gampang terurai seperti makanan, minuman, ataupun protein. Yang kedua ini ada jenis limbah anorganik. Apa sih limbah anorganik ini, atau berasal dari mana limbah anorganik ini? Limbah anorganik berasal dari industri logam, kimia, dan pertambangan, yang di dalamnya itu mengandung logam berat, senyawa kimia, dan zat yang beracun. Yang ketiga adalah limbah cair yang berbahaya. Limbah cair yang berbahaya dan beracun tentunya ya. Limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya dan memerlukan penanganan khusus yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Baik, yang selanjutnya ada dampak air limbah industri. Dampak air di limbah industri itu ada 4. Yang pertama, pencemaran air dan tanah. Itu dapat merusak ekosistem dan mematikan organisme hidup. Yang kedua, mencemari sumber air bersih yang berdampak pada kesehatan manusia. Yang ketiga, menurunkan kualitas udara. Bila mengandung senyawa, akan mudah menguap atau bau. Yang terakhir ada menimbulkan penyakit seperti gangguan kulit, saluran pernapasan, dan bahkan kanker akibat paparan bahan kimia berbahaya. Sumber limbah industri di sini ada 7. Yang pertama ada pemrosesan bahan baku awal. Yang kedua, proses pada industri yang menghasilkan air. Yang ketiga, sudah beberapa kali penggunaan air tersebut di industri. Yang keempat, reaksi yang terjadi di industri. Yang kelima, hasil reaksi yang dihasilkan dan kontaknya dengan air yang digunakan di industri. Yang keenam, bahan aditif yang digunakan di industri. Dan yang terakhir ada temperatur penggunaan air di industri. Penggunaan hasil olahan air limbah industri bermacam-macam. Contohnya di industri adalah untuk boiler feed water, untuk cooling water, pengatur pH reaksi, dan lainnya. Contoh penggunaan hasil olahan air limbah industri selain di industri adalah untuk pengairan atau irigasi, air komersil yang kita gunakan sehari-hari, dan lainnya. Penggunaan hasil olahan air limbah industri ini disesuaikan dengan kualitas airnya. Jika air yang digunakan tidak sesuai keperluan, maka dapat menghasilkan akibat yang berbahaya di dalam penggunaannya. Selanjutnya ada beberapa proses pengolahan air limbah industri. Yang pertama ada pengambilan asam akrilik dari air industri melalui esterifikasi.
Asam akrilik merupakan komponen yang sangat penting dalam produksi polimer akrilat. Pada air limbah industri suatu proses, asam akrilik sangat berbahaya dan racun bagi organisme yang ada di perairan. Karena asam akrilat mengonsumsi oksigen yang ada sehingga organisme yang memerlukan oksigen menjadi kekurangan oksigen. Jadi sebaiknya sebelum dibuang, asam akrilat dipisahkan terlebih dahulu. Salah satu metode yang digunakan atau disarankan adalah esterifikasi asam akrilik dengan 2-etil heksanol karena senyawa tersebut lebih mudah dipisahkan dalam bentuk esternya. Selanjutnya, penghilangan heksavalen kromium dan COD dari air industri dengan elektrogulasi bipolar. Kromium merupakan salah satu contoh logam berat yang dapat ditemukan di dalam air industri. Cr dengan bilangan oksidasi 3+ dinilai bagus untuk kesehatan. Namun Cr dengan bilangan oksidasi 6+ sangat berbahaya karena dapat menembus sel tubuh dengan ukurannya yang kecil. Proses yang akhir-akhir ini dilakukan adalah elektrogulasi karena prosesnya yang sederhana. Bahkan para ilmuwan akhir-akhir ini menemukan bahwa proses pemisahan logam racun dari air lebih efektif dengan menggunakan elektrogulasi ini. Desinfeksi air industri dengan hybrid MMC, LEG, NPS. Banyak metode yang digunakan untuk mengurangi bakteri dari air hasil limbah industri. Salah satu percobaan yang dikembangkan oleh para ilmuwan adalah penggunaan nanopartikel perak (NPS) yang dikaitkan dengan monmorillonite MMC yang didispersikan dengan natrium aliginat (LEG). Proses ini akan menyebabkan organisme yang ada akan terdifusi pada hybrid ini. Contoh pada bakteri yang terserap adalah E. coli dan Escherichia. Sifat dari absorben ini adalah stabil, mudah untuk digunakan, pengaruh terhadap lingkungan yang rendah, dan efektif terhadap perlakuan inhibisi bakteri. Beberapa proses daur ulang air limbah. 1. Daur ulang air pada industri minuman. Pada cooling water juga air industri dapat didaur ulang untuk digunakan kembali karena kadar kontaminan yang lumayan sedikit, dan juga proses yang tidak melibatkan kontak air antar cairan sehingga mudah untuk dipisahkan dan regenerasi. Selain itu, sumber adalah hasil evaporasi pada proses pemekatan minuman untuk mendapatkan konsentrasi yang diinginkan. 2. Membran Distillation Bioreactor (MDBR). Membran Distillation Bioreactor (MDBR) adalah salah satu alat yang menghubungkan konsep pemisahan dengan bantuan mikroba. Secara umum, membran yang digunakan adalah membran yang tahan terhadap panas dan perlakuan bakteri yang bekerja padanya. Terdapat 2 peristiwa yang terjadi pada MDBR, yaitu pemindahan massa akibat perpindahnya air hasil distilasi serta perpindahan panas pada proses distilasi itu sendiri. Cara kerja dari MDBR sendiri hampir sama dengan reserve osmosis atau RO. MDBR dapat menahan rentat yang ada sehingga proses pemurnian air berjalan lebih baik dan hasil air yang dihasilkan lebih murni. Baiklah, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu nanoteknologi untuk reklamasi air. Nanoteknologi merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam pemurnian air. Hal ini karena studi yang dilakukan sudah menyangkut ukuran yang sangat kecil, sehingga secara logika air yang dihasilkan akan semakin murni. Namun tidak semua air dapat digunakan, sehingga hal yang pertama kali diperhatikan adalah jenis air yang akan dimurnikan serta parameter air yang akan dihasilkan. Terdapat 11 parameter utama yang diperhitungkan dalam metode ini seperti pH, turbidimetri, temperatur, COD, BOD, dan juga yang lainnya. Yang keempat yaitu teknologi membran untuk menaikkan persediaan air. Persediaan air yang ada saat ini sangat kurang karena penggunaannya yang lumayan boros dan populasi manusia yang bertambah, padahal jumlah air di dunia sendiri tetap. Salah satu cara yang dipertimbangkan adalah dengan mengolah limbah menjadi air baru kembali. Teknologi yang memiliki prospek di masa depan salah satunya adalah membran. Jadi kesimpulannya, daur ulang dari air industri merupakan prospek yang sangat diinginkan karena prinsip yang dipegang saat ini adalah zero water discharge.
Dalam aplikasinya, diperlukan treatment yang cocok karena tipe dari air industri yang dihasilkan berbeda-beda tiap industri. Bahkan, untuk jenis senyawa tertentu diperlukan perlakuan yang khusus untuk pemisahannya. Sebagian dari senyawa kontaminan ada yang dapat digunakan kembali sehingga harus diambil. Dengan cara ini, efisiensi proses dapat meningkat dengan pengambilan air murni dan senyawa tertentu yang diinginkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.